Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat kembali memompa semangat-semangat Anda, ya kan? Merdeka. Merdeka. Selamat beraktivitas ya. Itu dia, ya kan? Ingat utang masih banyak. Nah, Hai. cicilan masih numpuk, Hai. semongko. Gimana sih lagunya, lupa gue. Tarik ses. Oh, tarik sis. Gue lupa sih ya. Goblok. Wah, sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Ketemu lagi di hari Senin ini, Wak. Betul. Dan memang pada kenyataannya memang sebegitu apa ya? Sebegitu mulianya kita bertemu di hari Senin itu. Aduh. Ketika semua orang berkata I hate Monday. Yes. We are really hate Monday. Tapi kita di sini memberikan keresahan kita Betul. dalam bentuk hiburan. Hiburan, betul. Ya kan? Biar kalian yang lagi dengerin, yang lagi di jalan, lagi di mobil, lagi di busway, lagi di pakai apanya, Wak? komputernya, Wak. Komputernya lagi dipakai. Jadi semangat gitu, intinya semangat, begitu ya. Gitu. VPN-nya jangan lupa aktifin VPN. Hai. Tapi jangan kalau di kantor mah, Wak. Jangan. Ya kan? Nanti orang-orang ngelihatnya, Udit perasaan dulu nggak kayak begini. Kok sekarang jadi doyan nyalain VPN sih? Itu dia. Ya, butuh variasi lah dikit. Hai. Tapi begitu, Pak. Kadang orang ngelihat lu zaman pertama ketemu, ya kan, sama sekarang pasti ada beda-bedanya gitu. Tapi ya harapan gue sih yang mengenal gue tetap menjadi brandingannya tuh gue yang apa adanya gitu. Udit yang doyan Mabora. Nah, gitu aja cukup lah. Dadi enggak juga gitu terus. Asli. Gue bingung ya setiap kali orang ketemu gue atau mungkin dari circle samping gitu ya. Iya. Udah yang minum wae kan, ngobok wae kan. Anjing gue tuh bingung ya anjing. Dan itu tuh masih terjadi sih, Wak. Masih ya? Masih terjadi, bahkan teman-teman nama gue aja gitu ya. Sebenarnya dia pasif, Wak. Pasif, tapi kebetulan ada di grup reuni gitu ya. Oke. Kayaknya ngajeger mana? Goblok Aisyah cuy. Iya, gimana ya, nempel aja gitu. Makanya itu maksud gue gini, mungkin itu first impression yang mereka punya tentang lu. First impression, ya kan? Lu mah gitu, kalau gue mau ya. First impression, yeah. Aduh. Apa tuh Iya, tahu. Ya kan? Wrong impression kayak itu mah. Siapa sih? Wrong impression. Cewek ya? Cewek itu mah. Iya. Rafika Duri mun salah teh. Bukan. Siapa? Lydia Kandau. Rati Purwasi. Ngora. First impression wah ya? Iya, kalau lu kan begitu ya. Kalau gua mau ada nih yang menganggap gua, ini juga dia nggak begitu kenal gua ya, cuma maksudnya cuma tahu gitu ya. Sekali 2 kali. Si Indra mana? Indra Darul Hikam nih gitu. Indra mana? Si Indra Kunang. Indra Kunang misalkan ya. Cing, si Indra mah jigana atau si Kunang mah jigana beki ieunya ngobatnya. Kenapa emang? Kelihatan lah dari matanya segala macam. Padahal kan mata aing emang begini, Wak. Nah, itu dia. Emang hideung handapna. Itu apa namanya? Seblay. Dorong ke kopi meureun. Hai. Gak berarti gue seperti itu. Iya betul. Kan? Tapi memang pada kenyataannya sebegitu pentingnya sih, Wak. Kalau buat gua di bidang gua gitu ya, ataupun di pekerjaan gua ini, first impression itu sebegitu pentingnya. Karena kan di bidang pekerjaan gue ataupun usaha gue saat ini gue jalanin, Wak. Iya. Kan dibutuhkan banyak relasi, Wak. Setuju. Dimana relasi itu ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kemitraan. Betul. Kemitraan itu bisa melibatkan full barter ataupun nominal. Setuju. Seperti kan, kita sekarang lah ya, kayak podcast. Yes. Kita ada betul. Ada komitmen, ada full barter, betul. Nah itu, maksud gue di sini melihat sebegitu pentingnya gue mengedepankan first impression. Karena gue melihat bahwa ini orang cocok gak ya dengan gaya gue, dengan gaya gue bekerja, cocok gak ya nih orang bermitra dengan perusahaan gue dan karakter perusahaan gue yang seperti ini. Itu sebegitu pentingnya, makanya buat gue saat ini cukup mudah menilai seseorang, karakter seseorang dari hal-hal kecil ketika pertama kali ketemu. Jadi menurut lu ini first impression gak bullshit ya? Yes, walaupun persentasenya nggak mutlak ya. Betul. Tapi memang sebegitu pentingnya. Minimal dari cara berkomunikasi. Oke. Kan contoh kan dulu ada, Wak, dalam ilmu psikologis ketika kita berbicara seseorang, tatapan mata, posisi tangan, gitu kan, cara membalas komunikasi seperti apa itu kan ada ilmunya tuh. Gerak tubuh, betul. Body language, ya kan. Your body is wonderland, John Mayer. Hai.
Nah, itu dia. Nggak tahu terusannya. Ya. Dan memang sebegitu pentingnya, Wak. Kalau buat gua ya, kalau buat pertemanan sih gua nothing tulus. Karena pada akhirnya kan saringannya kan kesehariannya kita bertemu kan menjadi saringan tuh otomatis. Tinggal mau nongkrong terus atau enggak. Betul. Kan? Nah, kalau umpamanya kalau umpamanya dalam urusan pekerjaan, bisnis, wah itu mutlak gua harus bisa membaca nih karakter orang seperti apa. Karena kan dari awal ada tipikal orang yang contoh misalnya mitra bisnis gue gitu ya, rekan bisnis, mitra bisnis gue, klien gue ada yang orangnya tuh dia diem nggak banyak ngomong, aja tiba-tiba tapi tiba-tiba busiat. Nah kan ada tipikal begitu, Wak. Apalagi klien, Wak. Namanya klien kan ada tipikal yang dia misalnya macem-macem. Dia di depan baik-baik aja tapi di belakang tuh dia kecewa. Dia tidak mengutarakan. Nah, ada juga tipikal orang yang dia lebih cablak gitu, apapun bagus dia bilang bagus, oke bilang oke gitu, depan kurang dibilang kurang. Nah, gitu. Nah, itulah butuhnya seberapa pentingnya kita bisa menilai seseorang dalam hitungan waktu singkat gitu ya. Betul. Ketika kita dalam bersosialisasi, baik itu dalam urusan bisnis ataupun pertemanan gitu. Tapi sekarang kalau misalkan gue tanya ke lu nih, gue balikin. Lu sendiri misalkan lu ketemu orang baru gitu ya, lu pernah nggak sih kayak ngasih first impression yang jor-joran? Dalam artian gini ya, lu misalkan ketemu klien nih, lu pengen mengimpress mereka biar mereka tuh terpukau sama lu, biar dealnya go bla bla bla, lu akhirnya menjadi diri lu yang tidak sebenarnya. Pernah nggak kayak begitu? Ya mungkin pernah mungkin Wah ya pernah. Karena memang kan itu tadi kan dari jabat tangan aja. Dari jabat tangan aja gue bisa melihat nih tipikal orang seperti apa gitu loh. Dan itu bukan karena gue belajar, tapi gue dapatkan dari pengalaman gue. Ya kan. Nah pada akhirnya gue menjadi seorang seperti air. Lu tempatin dalam gentong ya lu jadi gentong. Ngikutin maunya dia gitu. Tapi ada juga tipikal klien dari awal dia memang udah sangat terbuka, open, ya udah gue jadi seri mulat aja di situ. Yang penting lu ketawa, lu demen sama gue, ayo. Ya kan kalau cewek ya hai, ayo. Nah gitu. Dan ini Wak, apa ya? Bisa dibilang gitu ya. Terutama dalam urusan bisnis, Wak. Kan gue kan sebenarnya tipikalnya kan orangnya belum apa-apa tuh kan gue udah ngebatasin diri dulu, Wak. Dalam artian bentar lu nih ngelihat dulu gitu. Cek ombak gitu. Kan ingat gak waktu pertama kali kita ketemu? Gue agak sedikit banyak menahan diri dulu. Karena gue pengen tahu nih misalnya si Kunang kayak gimana. Betul. Dan tetapi ternyata dalam tidak waktu lama beberapa menit sudah cair dan masuk nih sama gue emang gesrek juga nih orangnya. Ya udah ayo gitu kan. Sebenarnya gue nggak gesrek sih, Was. Lebih kepada anjing aja sebenarnya. Iya kan karena gitu ya. Kadang kayak gue juga misalkan gitu ketemu klien sama kayak begitu gitu. Biar goal ya gue ngelakuin apa yang dia pengen nih misalkan. Betul. Dia pengen gue menjadi orang yang biasa ya gue biasa. Betul, yang jadi orang manut-manut. Betul. Gitu. Gue bakal behave dulu nih selama memang dia tidak memberikan sinyal kalau dia juga gesrek gitu. Betul, kan itu kan juga kadang butuh proses, Wak. Ada orang kayak ada yang tipikal rekan bisnis gue tuh yang killer banget, Wak. Wah, dia dari awal juga menentukan kaku aja. Tapi karena ya alhamdulillah mungkin hasil pekerjaan gue kepake gitu kan, terus berpartner sama terus dia. Dipakai terus, Wak, karena enak lobangnya. Lobang pekerjaan. Lobang pekerjaannya. Lu udah 2 kali nyelamatin gua. Channelnya bagus gitu kan hasilnya. Shit, masuk. Hai. Akhirnya ya dekat gitu kan, terus akhirnya sampai suatu saat di luar pekerjaan sempat nongkrong bareng nih di bar waktu itu kan. Iya. Karena dia tahu gue demen minum gitu waktu itu ya. Terus karena memang labelingnya Udit peminum. Ngeri anjing. Akhirnya Dit gue pengen lah, ya udah sini ayo datang ke sini besok ya. Datang ngobrol terus. Cowok cewek nih? Cowok. Terus udah gitu terus bareng kan sama teman-teman gue yang lain, terus dia cerita, gue mau Udit nih sebenarnya bukan teman main dari circle pertemanan tapi circle bisnis, dia bilang. Tapi Udit yang gue tahu dulu dia tuh dipendiam. Tapi ternyata lu cablak juga Dit ya. Nah, itu butuh proses, Wak. Betul. Butuh proses. Karena gini ya, first impression kita
terhadap rekan bisnis atau di dunia kerja dengan first impression kita di pertemanan itu beda ya, Wak? Beda, dan gue lebih cenderung agak lebih apa ya? Lebih ngikutin ketika itu urusannya bisnis. Iya, kan betul. Orang butuh duit, bro. Betul, setuju. Tapi kalau pertemanan gue nothing tulus. Yes. Daripada gue paksain dan lu juga cuma bikin gue dia jadi toksik gitu loh kan. Iya. Mendingan dari awal gue pasang muka tempur aja gitu loh. Karena ada beberapa kali juga gue nih, karena gini Pak ya, kayak orang kayak kita nih, kalau udah ngeklik, kabeh dibahas. Asli. Ya kan? Dari mulai gitu. Betul, dari urusan duit, iya kan? Selangkangan kebuka. Ya ini kayak kita sekarang nih kan. Iya kebuka kan? Semuanya. Kan ini kita podcast juga buka celana ada. Ada hareudang lembab. Aduh. Gak enak. Manuk. Gue ada beberapa kali, Wak. Gue ketemu orang baru, misalkan temen gue bawa temennya atau ceweknya lah misalkan ya. Gue pasti akan mantau dulu nih. Oke. Maksudnya gue ngajak ngobrol, cuman gue lihat dulu nih. Kalau misalkan dia nyambung, gue akan membuka diri gue. Cuman kalau jeleknya gue di pertemanan, kalau si orang baru tersebut langsung gila, gue nggak mau. Oh, oke. Jadi bentar dulu nih. Bentar dulu. Gue juga gila sama, tapi santai bro. Kasih deh. Setuju. 2-3 kali pertemuan, baru gih, ayo gila. Ada jangan langsung pas pertemuan langsung. Kenapa? Tapi kalau gue lebih baik, memang lu emang gila, gila gitu. Iya. Tapi gue udah bikin pagar duluan nih. Iya. Karena begitu. Kan mau segila-gilanya lu, segesrek-gesreknya lu. Iya. Udah belum tentu gilanya lo sama gila gue sama gitu loh kan. Betul. Iya. Karena kan kadang ada orang yang gini Wak ya. Yang kayak di pertemanan lah, ini kita nggak ngomongin dunia kerja ya. Pas pertama ketemu tuh yang sok kenal, so deket ya kan. Apa dulu istilahnya? SKSD. Nah, itu malas tuh gue kayak gitu. Iya kan. Ini pengen gue botol. Kalem bro gitu anjing. Kecuali kalau kita udah under influence mah ya. Betul. Ya nggak kena juga ku aing dirangkul. Nah, itu dia. Ada kejadian tuh. Ada kejadian kalau sini nih ya. Tiba-tiba aing akrab buat malam itu. Di bawah pengaruh. Di bawah pengaruh. Meskipun besok paginya aing nggak inget, baru ingetnya besok sorenya. Ya kan? Itu beda cerita. Lama banget lu healingnya. Cuma kan kalau misalkan kita lagi sadar mah enggak gitu. Kalem dulu gitu. Kita bikin pagar, bikin benteng. Betul. Stop sampai sini dulu nih. Bentar. Udah kita bahasanya formal dulu aja. Yes. Kita bangun chemistry gitu kan. Betul. Yes. Tapi kalau misalkan lu sendiri nih Wak ya, kalau misalkan di urusan bisnis gitu ya. Lu kan tadi udah bilang juga, ya gue akan mengikuti apa yang maunya si rekan bisnis gue. Tapi sejauh apa lu mau melakukan apa yang sebenarnya tuh nggak lu banget gitu dalam gini ya, dalam konteks membuat first impression lu biar sebagus mungkin di depan klien. Brandingan gue Wak, selain gue peminum, gue adalah fans salah satu klub sepak bola. Oke. Glory Gloria Estefan. Aduh. Iya. Ya kan gue emang gue fans MU. Yes. United. Suatu saat kantor gue ulang tahun. Klien utamanya adalah salah satu bank di kita Indonesia. Boleh sebut brand nggak sih? Boleh. BNI Wak. Oke. BNI saat itu dia mensupport Chelsea Football Club. Iya. Meninggal. Nah Sudit, nanti pas eksekusi pakai baju jersey Chelsea ya. Aduh. Wah, buat kami ini yang bener-bener fans fanatik Wak. Iya. Itu tuh suatu hal yang tabu Wak. Terlepas kan tangan kiri lu juga ada tato. Ini gue ganti-ganti kalau sekarang. Ganti-ganti kalau sekarang karena MU lagi bapuk. Iya, oke. Nah, Wak bayangin Wak. Iya. Gue harus pakai jersey Chelsea. Kan anjing Wak. Iya. Maksud gue gini. Karena gini ya, sorry kalau gue potong. Buat fans die hard itu kayak religi nggak sih Yes, for everyone is a religion. Iya kan? Betul. Ngeri sih ya. Memang pada akhirnya gue belajar juga sih sebenarnya. Iya. Ya gimana Wak? Ya sama halnya ketika kita terlahir menjadi seorang Muslim. Yes. Terlahir menjadi seorang Nasrani. Yes. Walaupun kita belum tahu juntrungan seperti apa karena sudah terbiasa emang seperti itu dididiknya ya. Ya di hal di luar itu ya kan jadi agak gimana beda gitu. Beda aja loh. Iya. Kayak bukan caranya kita nih. Nah, kayak gitu kan. Iya, kayak betul. Dan itu kan akhirnya mau nggak mau Wak. Jadi akhirnya gue menempatkan diri. Terserah orang mau ngomong apa, no matter what they say gitu kan. Keep funky, no matter what they say.
Anjing udah lama gue nggak itu kangen gue sama teman-teman gue di perusahaan radio satu itu. Iya. Dulu banget ya. Iya dulu banget gue 2004-an tuh gue tuh. Aduh. Nah, akhirnya gue mendapat diri gue sebagai seorang profesional aja deh. Oke. Lu pakai itu? Akhirnya mau nggak mau gue pakai. Lu foto nggak? Tapi kalau untuk kepentingan pribadi gue tidak. Okay. Tapi kalau misalnya dokumentasi pekerjaan itu ada. Ada ya. Gue pakai jersey warna biru. Tapi teman-teman lu di fans club itu iya bereaksi lah. Anjing mana wah. Tapi kan bisa dengan alasan oh ini gawe bro. Gawe dan mereka pun tahu karena waktu itu ada beberapa orang dari teman-teman gue juga gue libatkan sih di Activision itu gitu kan. Oke. Dan di situ gue menempatkan gue sebagai profesional, which is maksud gue dalam arti gini. Balik lagi ke pertanyaan lu, sejauh mana gue melakukan hal-hal yang itu tidak gue banget demi terjalinnya sebuah kemitraan kerja gitu. Betul. Ya inilah salah satu bukti bahwa gue memang seprofesional itu gitu. Dan intinya sih bahasa formalnya mungkin profesional. Iya. Kasarnya mah daing butuh duit bro. Gara-gara. Iya. Sekarang gini, balik lagi ke masalah perbedaan antara United dan klub apapun itu ya. Iya. Saya dan orang ke MU, MU kita bareng naon ka urang. Tanya ho udah teh hirup atau henteu gitu. Iya gitu kan. Tapi Chelsea walaupun Chelsea enggak tahu dia ngasih duit sama gua. Hai. Ya, udah begitu. Iya. Intinya apa coba, Wak? Duit di dunia ini itu tidak ada namanya sahabat sejati. Iya. Dan tidak ada yang namanya musuh sejati. Yang ada hanyalah kepentingan sejati. Anjing. Ujung-ujungnya duit. Setuju. Aing setuju. Udah lu gak usah munafik. Makanya tangan kiri gue ganti-ganti aja terus klub sepak bolanya. Iya. Luar biasa. Tatonya biasa. Lu udah kayak kanvas aja gitu ya. Kosongin lagi. Satu periode juga udah ganti 4 tim kok gue. Dari MU ke Juve kalah. Sekarang ke Inter. Tapi gue suka tadi statement lu, maksudnya tidak ada kepentingan, tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati, yang ada kepentingan sejati. Yes. Ya sama halnya kita masuk dalam dunia politik aja. Iya. Sekarang lagi santer nih. Tuh. Ya kan? Yang baru ada kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Ya kan dulu nggak kurang hormat gimana? Itu luar biasa tapi ya. Iya. Kepentingan sejati. Oh, gua tikung. Aduh. Prinsip-prinsip itu harus diterapkan dalam hubungan kita dalam relationship dan lawan jenis, Wak. Oh, itu udah pasti, Wak. Iya. Gue tanya sama rival gue kan. Oke. Dia lebih ganteng, lebih kaya, silakan. Iya. Mau jalan lurus, gue mah pasti kalah. Iya. Pertanyaan gue, jalannya ada beloknya nggak nih? Hai. Tikungan gue tikung. Iya, dari dalam gue nikungnya. Aduh, Valentino Rossi. Iya. Jadi ujung-ujungnya duit sih memangnya semua juga memang demi kebutuhan ekonomi nggak berarti salah. Kita tidak bilang itu salah. Cuman maksudnya ini kayak apa sih, Wak? Kita pengen survive aja. Betul. Pengen survive aja ya. Masa sih kalau misalkan kemarin lu ada acara yang sama Bang itu tiba-tiba, gue nggak bisa karena gue MU nih. Nggak bisa lu. Lu nggak bisa. Kecuali kalau memang masalah lu kan no one gitu kan. Iya. No one gitu kan. Iya. Maksud kan kecuali lu terikat kontrak sama MU gitu kan. Cerita. Gitu. Betul. Kayak contohnya dulu gue pernah punya klien salah satu provider juga. Oke. Dulu provider ini nge-backup MU, sekarang nge-backup Chelsea. Oke, gue tahu. Oke. Nah, itu dia. Itu juga gue apalagi itu all out gue waktu itu kan. Ya sekarang ke tim lain aja gue begitu, lagi tim sendiri kan gitu. Tapi baik lagi ke masa first impression tadi memang sebegitu pentingnya. Intinya adalah buat kalian nih semua yang dengerin Bocah Tongemeng hari ini. Iya. Bahwa memang jangan terlalu menganggap sepele penilaian lu terhadap seseorang gitu. Oke. Karena kadang memang penilaian lu di awal tentang seseorang baik itu dari pertemanan ataupun dari rekan bisnis, itu akan menentukan langkah selanjutnya lu dalam membina hubungan tersebut gitu loh. Iya, setuju. Kan? Jadi lu harusnya ketika lu bisa membaca situasi saat lu pertama kali mengenal seseorang baik rekan bisnis ataupun teman, itu menjadi modal lu ke depannya ketika lu menjalankan sebuah relationship gitu kan. Jadi menurut lu ini nggak bullshit ya? Nggak bullshit. Dan itu mutlak. Ya maksud gue gini, untuk orang ini kan kita berbicara dari sudut pandang umur kita ya. Iya, umur kita yang sampai saat ini kita masih berkarir, kita masih banyak membina hubungan dengan siapapun dimanapun gitu ya. Itu memang penting. Tapi kalau misalnya memang ketika lu umur lu masih umur yang belum
ya masih umur-umur muda lah gitu loh, yang 20-an yang memang belum terikat kontrak kerja dengan siapapun, pihak manapun. Betul. Ya lu binalah hubungan lu sebanyak-banyaknya gitu loh. Iya. Tapi ya itu tadi, maksud gua ada waktunya ketika lu harus menilai dari first impression ketika lu bertemu dengan seseorang gitu. Kalau misalkan gue sih kadang mikir, ya gue setuju sama yang lu tadi omongnya gitu ya. Cuman kadang juga gue mikir gini, Wak, first impression tuh bullshit. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, misalkan lah gue punya atasan baru nih, bilang lah ya, atasan baru, kenalan segala macem, wih gila ya nih orang kayaknya baik gitu, sopan segala macem, bla bla bla. Jalan 3 bulan, anjing keluar aslinya. Itu dia. Kadang ada yang kayak begitu. Ada begitu juga. Jadi memang ada beberapa kasus yang gue bilang first impression bullshit. Jadi gue tuh kadang ya itu tadi ya, gue bikin pagar dulu nih. Betul. Gue bikin pagar dulu. Ini kalau ini bukan klien ya, tapi misalkan ini yang memang bersinggungan langsung sama gue di tempat kerjaan gue gitu ya. Apa rekan kerja baru atau misalkan atasan baru, gue pasti kasih pagar dulu nih. Bentar dulu nih. Oke, dia baik sekarang. Kita lihat nih, 3 bulan, 6 bulan dia dihajar sama masalah, bakal kayak gimana. Karena terkadang orang gitu ya, Wak ya. Beda orang, beda kebijakan ya. Betul, ada masalah aja. Kelihatan aslinya. Betul. Dia riuh kek, atau misalkan gemper kek. Apa itu gemper? Panik at the disco. Ya kan? Yes, Panic at the disco. Kayak begitu. Jadi gue kadang naruh pagar dulu. Tapi terlepas dari itu, gue setuju sama omongan lu juga tadi. Maksudnya, first impression itu penting kalau misalkan dengan klien. Karena lu akan membina hubungan yang lu harap akan panjang. Iya, dan menjadi sebuah kolaborasi. Betul. Demi visi misi perusahaan. Merdeka kalau untuk urusan bisnis. Dan buat gua nothing tulus. Yes. Gitu. Kalau gua kayak misalkan gua ngasih pagar ya itu untuk kalau misalkan ada rekan kerja baru di kantor yang emang bareng setiap hari, ketemu tiap hari. Mau nggak mau, suka nggak suka pribadinya, lo harus tetap kolaborasi. Yes, kadang ya gue lihat dulu ntar tahun ya 6 bulan lah, 6 bulan aja dulu. Kalau misalkan memang per semester ya. Per semester betul. Kalau misalkan emang dia masih kayak gitu, oh emang dia seperti itu orangnya. Tunggu karena di luar gebugan. Aslinya anjing. Wah aing sih ya tunggu. Kalau mau. Hari Senin harus slow. Jadi poinnya lu lebih kepada first impression is bullshit. On certain occasion, di beberapa kasus aja, gitu. Ya, begitulah obrolan kita hari Senin ini, teman-teman yang dengar Bocah Tua Ngemeng. Yap. Harapannya sih dari hasil lu dengar podcast kita hari ini bisa menjadi sumber juga nih, knowledge lu juga nih dalam membina sebuah hubungan, baik itu hubungan pertemanan ataupun hubungan pekerjaan. Gue yakin ini yang ngedenger juga banyak yang setuju sih, karena pendengar kita rata-rata di umur 30-an sampai 40. Jadi ya tahulah kayak gimana sih gitu, apa yang kita obrolin. Kalau misalkan lu nggak tahu, mungkin lu terlalu muda buat dengerin podcast ini. Betul. Ya kan? Betul. Nggak apa-apa, tapi kalau misalkan pengen dapat arahan, hubungin Om aja lah. Itu dia. Oke, Wak. Siap. Makasih banyak buat atensinya. Untuk hari Senin ini tetap semangat ya. Tetap berkreasi apapun masalahnya. Dan juga tetap sehat tentunya. Oke, Kunang pamit. Udit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.